Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hidayati, NIM 18053035 akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Variasi Produk, Harga, dan Suasana Toko terhadap minat beli konsumen di toko grosir Ihsan Saroja. Ini merupakan pemenuhan tugas saya pada mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen Ibu Friatmi SPD. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Saat ini, Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat, terutama dalam bidang bisnis. Maraknya perdagangan bebas mengakibatkan perusahaan-perusahaan asing bebas masuk ke Indonesia dan berkembang cukup pesat. Perkembangan perusahaan-perusahaan asing ini memberikan tantangan tersendiri bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia. Oleh karena itu, agar perusahaan-perusahaan Indonesia mampu bersaing, maka perlu melakukan inovasi agar mampu bertahan dalam persaingan bisnis yang ada. Kebutuhan dan keinginan yang semakin meningkat membuat banyak orang membuka bisnis untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Bisnis semakin meningkat karena banyaknya jenis produk, barang, dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Melihat kebutuhan konsumen yang berbagai macam, salah satunya ialah kebutuhan sehari-hari yang menjadi kebutuhan wajib bagi setiap orang, menjadikan para pembisnis memiliki peluang yang cukup besar dalam membuka usaha. Apalagi di masa pandemi saat ini, kebutuhan hidup manusia rasanya semakin meningkat dari biasanya. Terlebih lagi karena hampir semua aktivitas, baik itu kegiatan belajar mengajar, perkuliahan, maupun bekerja lebih banyak dilakukan dari rumah. Sebagai seorang konsumen yang mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang, biasanya itu akan lebih kritis daripada biasanya dalam memilih tempat-tempat berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari. Maka dari itu, produsen juga harus dapat mengerti apa yang diinginkan konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidupnya pada saat ini. Seiring dengan meningkatnya taraf hidup dan tingkat pendidikan, serta teknologi yang berkembang semakin pesat, menyebabkan perubahan gaya hidup masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti halnya konsumen yang menginginkan fasilitas yang memadai ketika berbelanja, seperti tempat yang memberikan kenyamanan, menyediakan berbagai jenis produk yang berkualitas dalam satu tempat, serta lokasi yang mudah dicapai, sehingga konsumen dapat dengan mudah memenuhi kebutuhannya. Salah satu dampak dari perkembangan teknologi ini yaitu perubahan gaya hidup masyarakat, sehingga banyaknya terbentuk usaha eceran seperti supermarket, minimarket, serta toko-toko grosir. Menjabarnya pusat perbelanjaan ini menyebabkan konsumen mempunyai banyak pilihan tempat untuk berbelanja, seperti tempat yang menawarkan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara mudah dan efisien. Dewasa ini, persaingan semakin ketat dalam usaha eceran. Suatu perusahaan perlu memahami perilaku konsumen agar perusahaan mampu bersaing dengan perusahaan lainnya. Pemasar harus memperhatikan kepuasan konsumen karena akan memberikan keuntungan dalam jangka panjang. Kepuasan konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya pelayanan dan kualitas produk yang ditawarkan. Oleh sebab itu, pemasar harus mengerti tanggapan dari konsumen terhadap pelayanan yang diberikan, sehingga kemungkinan terjadinya kekecewaan konsumen dapat diminimalisir. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap masalah tersebut. Untuk itu, penulis mengambil judul Pengaruh Variasi Produk, Harga, dan Suasana Toko terhadap minat beli konsumen. Studi kasus pada konsumen toko grosir Ihsan Saroja, Lintau Bu Utara, Sumatera Barat. B. Identifikasi masalah. Yang pertama, saat ini konsumen mulai kritis dalam memilih toko yang dikunjungi untuk berbelanja. Hal ini harus diperhatikan oleh pemasar dalam menentukan strategi pemasarannya, guna menarik konsumen untuk berkunjung dan kemudian berbelanja. Yang kedua, konsumen menginginkan fasilitas-fasilitas yang memadai ketika berbelanja, seperti produk yang berkualitas dan bervariasi, harga yang terjangkau, serta tempat yang memberikan kenyamanan dan lokasinya mudah dicapai, sehingga konsumen dapat dengan mudah memenuhi kebutuhannya. C. Batasan masalah. Untuk membatasi masalah yang diteliti agar tidak menyimpang terlalu jauh dari permasalahan, maka penulis membuat batasan masalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen di toko grosir Ihsan Saroja adalah variasi produk, harga, dan suasana toko. Yang kedua, konsumen yang diteliti adalah orang yang sedang berbelanja di toko grosir Ihsan Saroja. D. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis membuat rumusan masalah, yaitu 1. Apakah variasi produk, harga, dan suasana toko secara parsial berpengaruh terhadap minat beli konsumen di toko grosir Ihsan? Yang kedua, apakah variasi produk, harga,
dan suasana toko secara simultan berpengaruh terhadap minat beli konsumen di toko grosir Ihsan. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh secara parsial variasi produk, harga, dan suasana toko terhadap minat beli konsumen di toko grosir Ihsan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh secara simultan variasi produk, harga, dan suasana toko terhadap minat beli konsumen di toko grosir Ihsan. Bab 2. Landasan teori. 2. Variasi produk. Pengertian variasi produk. Menurut Philip Kotler, variasi produk sebagai ahli tersendiri dalam suatu merek atau lini produk yang dapat dibedakan berdasarkan ukuran, harga, penampilan, atau ciri-ciri. Atau, variasi produk merupakan jenis atau macam produk yang tersedia, menurut Spark and Lagout. Sedangkan menurut Michael P. Groover, menyatakan bahwa variasi produk dapat diartikan sebagai produk yang memiliki desain atau jenis yang berbeda, dan diproduksi oleh sebuah pabrik. Perbedaan produk tersebut mencakup perbedaan dalam bentuk dan ukuran. Jadi, dapat disimpulkan pendapat dari berbagai ahli tersebut bahwa variasi produk adalah strategi perusahaan dengan menganeka-ragamkan produknya dengan tujuan agar konsumen mendapatkan produk yang diinginkan dan dibutuhkannya. Variasi produk merupakan hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja produk. Jika produk tersebut tidak beragam, maka produk tersebut tentu akan kalah bersaing dengan produk yang lain. Indikator variasi produk. Produk merupakan suatu barang atau jasa yang memiliki dimensi tangible atau berwujud dan intangible tidak berwujud, yang akan diterima konsumen untuk memuaskan kebutuhan maupun keinginannya. Menurut Henry Ma'ruf, hal-hal yang berkaitan dengan variasi produk adalah yang pertama, width atau lebar, yaitu banyaknya jumlah jenis atau tipe kategori produk yang dijual. Yang kedua, deep atau dalam, yaitu banyaknya jumlah pilihan seperti ukuran, bahan, warna, dan sebagainya atas masing-masing jenis atau tipe produk yang dijual. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam mencari variasi produk. Menurut Leon G. Schiffman and Leslie Lazar-Canuck dalam Pramesti Karisma Dewi, menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam mencari variasi produk antara lain, yang pertama, perilaku pembelian yang bersifat penyelidikan, merupakan keputusan dalam mencari variasi produk untuk mendapatkan pengalaman baru dan alternatif yang lebih baik dari produk sebelumnya. Yang kedua, penyelidikan berdasarkan pengalaman orang lain, merupakan keputusan dalam mencari variasi produk dengan mencari informasi sedetail mungkin mengenai produk baru atau alternatif tertentu yang berbeda dengan mencoba menggunakannya. Yang ketiga, keinovasian pemakaian, merupakan keputusan dalam mencari variasi produk dengan menggunakan sebuah produk yang diikuti pencarian alternatif inovasi yang lebih baru dengan diimbangi teknologi yang lebih tinggi. Tujuan variasi produk. Tujuan sebuah pemasar dalam menciptakan variasi produk yaitu yang pertama, konsumen memiliki selera dan keinginan yang tidak sama antara satu dengan lainnya, sehingga apabila pemasar dapat menyediakan menu atau jenis produk yang beraneka ragam, maka dapat menarik konsumen untuk melakukan pembelian. Yang kedua, semakin banyak variasi produk atau menu yang disediakan pemasar, maka akan semakin memudahkan konsumen dalam memilih sebuah produk untuk memenuhi kebutuhan maupun keinginannya. 3. Harga. Pengertian harga. Harga bisa diartikan sebagai jumlah uang, satuan moneter, dan atau aspek lain non-moneter yang mengandung utilitas atau kegunaan tertentu yang diperlukan untuk mendapatkan sebuah produk atau jasa, menurut Fandi Jiptono. Sedangkan harga menurut Kotler dan Armstrong adalah sejumlah uang yang ditukarkan untuk sebuah produk atau jasa. Menurut Basu Swasta dan Irawan, harga merupakan jumlah uang ditambah beberapa produk kalau mungkin yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya. Dari pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa harga adalah unsur bauran pemasaran atau marketing mix yang dinyatakan dalam satuan uang atau alat tukar dan mengandung utilitas atau kegunaan tertentu yang diperlukan untuk mendapatkan sebuah produk ataupun jasa. Indikator harga. Menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong, terdapat 4 indikator yang mencirikan harga, yaitu yang pertama keterjangkauan harga, yang kedua kesesuaian harga dengan kualitas produk, yang ketiga daya saing harga, dan yang keempat kesesuaian harga dengan manfaat. Tahap-tahap penetapan harga.
Menurut William J. Stanton, terdapat 5 tahapan yang perlu dilakukan ketika menentukan atau menetapkan harga. Antara lain yang pertama, mengestimasi permintaan produk. Yang kedua, mengetahui terlebih dahulu reaksi dalam persaingan. Yang ketiga, mengetahui produk lain yang dihasilkan oleh perusahaan pesaing yang sama-sama menginginkan konsumen. Yang keempat, strategi harga. Yang kelima, mempertimbangkan politik perusahaan. Lalu, tujuan dari penetapan harga yang pertama, tujuan berorientasi pendapatan. Yang kedua, tujuan berorientasi kapasitas. Yang ketiga, tujuan berorientasi pelanggan. 4. Suasana toko. Pengertian suasana toko. Store atmosphere adalah desain lingkungan melalui komunikasi visual, pencahayaan, warna, musik, dan wangi-wangian untuk merancang respon emosional dan persepsi dan untuk memengaruhi pelanggan dalam membeli barang. Menurut Utami. Menurut Christina Widya Utami, suasana toko merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan karakter dan keadaan toko, seperti tata letak, pajangan, arsitektur, penanda, temperatur, pencahayaan, musik, warna, dan aroma yang secara menyeluruh akan menciptakan citra dalam bentuk konsumen yang secara visual, sensual, dan psikologis dapat merangsang konsumen untuk melakukan pembelian. Suasana toko merupakan salah satu strategi pemasaran yang diciptakan untuk membuat konsumen betah berada di dalam toko tersebut, karena dalam proses pengambilan keputusan pembelian, konsumen tidak hanya memberikan respon terhadap barang dan jasa, tetapi juga respon terhadap lingkungan dan suasana tokonya. Jadi dapat disimpulkan bahwa suasana toko adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan karakter dan keadaan toko, baik secara visual, emosional, dan psikologis yang digunakan sebagai strategi untuk mendiferensiasikan toko berbeda daripada pesaingnya, sehingga konsumen tertarik untuk melakukan pembelian. Indikator suasana toko. A. Eksterior. Bagian luar toko mempunyai pengaruh kuat pada citra sebuah toko, di mana kombinasi dari beberapa komponen akan membuat tampilan luar toko menjadi unik dan menonjol, sehingga konsumen tertarik untuk masuk ke dalam toko. Indikator bagian luar toko ini terdiri dari 1. Storefront atau bagian depan toko, 2. Simbol, 3. Pintu masuk, 4. Tinggi dan luasnya bangunan, 5. Keunikan, 6. Lingkungan toko, 7. Fasilitas parkir. B. Interior. Desain bagian dalam toko merupakan indikator yang perlu direncanakan semaksimal mungkin, karena hal tersebut dapat mempengaruhi persepsi konsumen ketika mereka masuk ke dalam toko. Mereka akan mengamati, memeriksa, menilai, dan akhirnya melakukan pembelian. Indikator bagian dalam toko terdiri dari 1. Lantai, 2. Warna dan pencahayaan, 3. Suhu udara, 4. Penempatan, 5. Aroma dan musik, 6. Tekstur tembok, 7. Karyawan, 8. Harga, 9. Kasir, 10. Teknologi, dan yang terakhir kebersihan. Faktor-faktor yang membentuk suasana toko. Menurut Charles W. Lamb, Joseph F. Hare, and Carl McDaniel dalam Laila Istiqomah menyebutkan bahwa faktor-faktor yang membentuk suasana toko antara lain, yang pertama jenis karyawan, 2. Jenis barang dagangan dan kepadatan, ketiga jenis perlengkapan tetap dan kepadatan, dan yang terakhir aroma. Tujuan suasana toko. Menurut Charles W. Lamb, Joseph F. Hare, and Carl McDaniel dalam Laila Istiqomah menyebutkan bahwa suasana toko memiliki beberapa tujuan tertentu, antara lain, yang pertama, penampilan sebuah toko dapat menggambarkan citra atau image toko itu sendiri, dan menentukan positioning maupun harapan dalam benak konsumen. Yang kedua, tata letak atau layout yang baik dan tepat akan menjamin kemudahan dan kenyamanan, serta memiliki pengaruh yang besar pada arus keluar masuk konsumen di dalam toko dan perilaku pembelian. 5. Minat beli. Pengertian minat beli. Menurut Kotler dan Keller, proses membeli adalah all their experience in learning, choosing, using, even disposing of a product, yaitu pengalaman mereka dalam memahami, memilih, menggunakan, atau bahkan membuang produk. Minat beli adalah suatu bentuk pikiran yang nyata dari refleksi rencana pembeli untuk membeli beberapa unit dalam jumlah tertentu dari beberapa merek yang tersedia dalam periode waktu tertentu, menurut Schiffman dan Kanok. Jadi dapat dikatakan bahwa minat beli merupakan keinginan konsumen yang secara mental dan psikologi mempertimbangkan dalam pembelian produk. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli. Yang pertama, faktor sosial. Masyarakat hidup secara bersamaan dan saling membutuhkan, sehingga kebutuhan seseorang dapat dipengaruhi oleh kelompok dan juga keluarga. Lalu ada faktor personal, seperti situasi ekonomi, gaya hidup, pekerjaan. Lalu ada faktor psikologi, seperti motivasi,
attitude, kepercayaan, faktor kebudayaan, dan kelas sosial. Indikator yang mempengaruhi minat beli konsumen. Yang pertama ada minat transaksional, minat referensial, minat preferensial, dan juga minat eksploratif. Bab 3. Metode penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan korelasional. Menurut Juliandi, penelitian korelasional ini bertujuan untuk memahami hubungan antar variabel. Yang lebih ditekankan ialah mengetahui seberapa besar pengaruh variasi produk, harga, dan suasana toko terhadap minat beli konsumen, dan tidak membandingkan mana yang menjadi sebab akibat dari suatu masalah. Melalui metode ini, diharapkan dapat mengetahui fenomena yang terjadi berdasarkan informasi data yang diperoleh. Populasi dan sampel. Populasi. Menurut Sukaria Sinulinga, populasi adalah keseluruhan anggota atau kelompok yang membentuk objek yang dikenakan investigasi oleh peneliti. Adapun populasi yang akan diambil untuk penelitian ini adalah konsumen yang datang berbelanja ke toko Ihsan Saroja sebanyak 2 kali atau lebih, yang jumlahnya tidak diketahui secara pasti. Sampel. Dengan ini peneliti mengambil sampel di mana setiap pembeli yang berkunjung ke toko Ihsan Saroja lebih dari 2 kali, maka peneliti menjadikan sebagai sampel penelitian. Ukuran populasi dalam penelitian tidak dapat ditentukan dan tidak dapat diketahui dengan pasti, maka besar sampel yang digunakan peneliti ialah menurut Rao Purba, N sama dengan Z kuadrat per 4 Moe kuadrat. Dengan menggunakan rumus di atas, maka didapat sampel penelitian adalah 96 responden yang merupakan konsumen toko Ihsan Saroja. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti dalam mendapatkan data di lapangan. Dalam penelitian ini saya menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner. Teknik pengumpulan data berupa kuesioner ini merupakan teknik dengan cara mengajukan pertanyaan untuk dijawab oleh responden, biasanya secara tertulis. Kuesioner digunakan ketika peneliti ingin mengetahui persepsi atau kebiasaan suatu populasi berdasarkan data responden. Kemudian instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang saya gunakan untuk teknik pengumpulan data berupa kuesioner yaitu skala. Skala yang saya gunakan yaitu skala Likert. Skala ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok. Dalam skala ini diberi pembagian skor yaitu 1-5. Bisa dilihat pada tabel. Pilihan jawabannya sangat setuju, skornya diberi 5. Jika setuju diberi skor 4. Jika kurang setuju, skornya 3, tidak setuju, skornya 2, sedangkan sangat tidak setuju diberi skor 1. Demikianlah presentasi proposal penelitian saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.